Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Selviari, CGP Angkatan ke-8 dari Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya selalu ditemani oleh ibu-ibu hebat pendamping saya, yaitu yang pertama Ibu Binti Khoirul Nikmah sebagai fasilitator saya, dan yang kedua Ibu Lis Lestari sebagai pengajar praktik saya. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut para ahli yaitu Tomlinson di bukunya tahun 1999 halaman 14, pengertian pembelajaran diferensiasi adalah di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Masih tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu melalui kognitif dan non-kognitif. Yang ketiga, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang kedua, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang ketiga, melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 teknik penilaian, yaitu yang pertama, assessment of learning, 2, assessment for learning, dan yang ketiga, assessment as learning. Pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid, maka guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar setiap murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. 3. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu melalui penerapan strategi diferensiasi, di antaranya yang pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang sangat beragam. 2. Proses. Proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. 3. Produk.
guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah dilewati. Koneksi antar materi. Keterkaitan pada modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantoro terkait dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, terkait dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan terkait pada modul 1.4 Budaya Positif. Dan yang sekarang ini kita pelajari terkait dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Semuanya itu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan akhirnya bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi pada pembelajaran berdiferensiasi. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, sistem Among adalah guru harus menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai mandiri, refleksi, kolaborasi, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai modal dalam implementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak memiliki peran yang mendukung dalam keterkaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan yang berpihak pada murid dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif atau IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif melalui pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat didefinisikan sebagai nilai atau keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, akhirnya kita pada sesi kesimpulan. Kesimpulan dari modul 2.1. Kesimpulan yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik juga. Dan kesimpulan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dalam budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi apa yang bisa saya paparkan dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.